Nah kalian lihat kayaknya posisinya di sini dia masih kunci. Ini nggak bisa digerakkan. Ya, ini nggak bisa digerakkan. Ini juga proses kunci juga bisa seperti ini. Nggak bisa digerakin. Bisa digerakkan. Kalian lihat proses pisaunya. Nah ini juga membuka, nanti kalau kalian proses seperti ini untuk membuka kunci sehingga dia bisa digerakkan. Ini masih ada jaringannya. Ya, kita keluarkan dulu ini, kita nggak pakai. Dah, oke. Ini ada berbagai item ya. Kalau misalnya prosesnya ada dia ke depan, alat ini akan maju, ya kan? Bagian ini akan maju sambil dia naik turun, maju secara perlahan-lahan sepanjang 5 mikrometer. Kita bisa lihat di sini, ya. Ini dia maju sebanyak 5 mikrometer. Nah, otomatis dia akan terus maju kan? Nggak mungkin dia terus maju sampai kena kita. Ada batasnya. Nah, kalau sudah ada batasnya kita mundurkan dia pakai ini. Dia akan mundur. Kelihatan nggak dia mundur? Dia akan mundurin ini maju. Dah, ya. Nah, ini bisa disetting. Jadi posisi kalau saya bilang kepalanya itu bisa disetting. Bisa seperti ini tergantung dari jenis sampelnya atau blok parafinnya yang kita gunakan. Ya, tapi kita nggak setting lagi. Kalau mau setting, Bapak juga agak ribet sekali nanti untuk memposisikan posisi sempurnanya. Ya, kadang-kala itu memang disetting di awal dan dipertahankan. Kalau memang ada kejanggalan baru kita perbaiki atau setting kembali. Nah, ini sebagai pengetahuan aja. Ya. Ini kalau kita gerakan ke depan, dia akan naik turun dan maju ke depan. Tapi ketika kita proses trimming itu adalah ketika kita ingin menghabiskan dulu bagian parafinnya sebelum ketemu jaringannya. Karena ketika kita cetak, jaringannya ada di tengah-tengah, di atasnya masih ada parafin. Kita nggak mungkin ngambil itu kan? Akhirnya trimming, ya kita potong aja secara manual, tapi kita bisa percepat dia dengan cara menekan ini. Jadi majunya lebih cepat, sehingga trimmingnya lebih, iya, sampai ketemu jaringannya. Ya. Ini kita kunci dulu. Nanti perhatikan ini cara memasang blok parafinnya, ya. Ini bagian yang miring, bisa seperti ini, bisa juga seperti ini, ya. Bagaimana yang kalian senangi, tapi Bapak biasanya seperti ini. Ya, ini dibawa ke depan, kemudian baru dimasukkan seperti ini, ya. Atau bisa seperti ini juga. Oke. Bisa juga yang posisi seperti ini juga bisa, nggak masalah. Ini, ya. Jadi fleksibel dia. Siki yang rekaman mana deh? Udah. Oke. Kemudian, waduh. Sorry ya. Kemudian ini belum ada pisaunya ya. Belum ada pisaunya. Biasanya ini kekunci seperti ini. Ya, kalau bagian sini, kalau ini digerakkan adalah untuk mengatur kemiringan. Jadi kalau kita coba buka, ini bisa diatur kemiringannya. Ya. Ini bisa diatur kemiringannya, kita biasanya pakai segi. Ini kunci. Dan ini untuk melepas bagian semuanya. Oke. Ini juga bisa. Kalau ini kita bawa ke sini, dia bisa dimaju mundurkan. Ya, sangat fleksibilitas banget. Dan ini nggak pakai listrik ya, teman-teman. Jadi benar-benar kayak mesin jahit pakai manual ya. Ada otomatisnya nggak beli? Ada otomatisnya, cuman sampai tetap kita juga yang gini kan, cuman otomatisnya cuman sampai ada digitalnya kalau seperti Pak lihat, kemudian mengatur ininya aja secara otomatis posisi-posisinya. Tapi pada akhirnya kegiatannya juga ya sama karena kan itu perlu. Kita pasang pisaunya. Ini namanya diamond blade, ini yang kemarin ya masih tajam. Diamond blade. mahal sekali. Mahal. Diamond Ini blade. kan pisau yang sangat tajam sehingga bisa memotong tulang. Makanya diperhatikan banget. Ini posisi kekunci, kita buka ini untuk membuka bagian menaruh pisaunya ya. Jadi gini deh, pernah kejadian kakak kelas kalian ya potong tangannya? Tangannya. Bukan kepotong ya, apa istilahnya? Kegores. Tapi kan lumayan dah. Bisa dalam nggak sih? Belum. Takut. Kenapa? Karena begini ceritanya. Nah, ini ceritanya. Ini makanya Pak sampaikan ke teman-teman. Ini dikunci lagi. Ya udah kan? Kemudian ini diamankan. Prosesnya ini juga diamankan.
diamankan. Oh, ini dia. Gini ceritanya, jadi Emaknya juga. ini mahasiswanya dia sedang ini kan Pak selalu pastikan ya, karena posisi udah di pisau udah ada. Iya, jadi benar-benar Pak kalau mau megang ini Pak harus pastikan ini nggak turun. Ini dipegang sama temennya kan gitu. Ya kan sedang memperbaiki ya. Teman yang lagi satu iseng. Nah ternyata ini nggak kekunci. Ya, jadinya ya karena ini dia kekunci. Ya makanya nanti selama proses pengerjaan mau nggak mau kan kalian selama proses pengerjaan siapa yang duduk di sini dialah yang menguasai alatnya. Temennya boleh menyampaikan ide dan gagasannya, tapi hanya sebatas menyampaikan. Jangan dipegang. Kasihan temennya nanti ya. Oke. Jadi siapa yang duduk di sini dia yang menguasai alatnya semuanya. Oke. Paham ya? Ya, itu cerita by cerita aja lah. Oke, ini kita bisa buka. Nah, ini kan, nah prosesnya di awal, ini jauh banget kan ya? Nggak kena-kena ini. Nah, biasanya Pak dekatkan dulu, jadi kunci Pak dekatkan dulu ke sini. Sampai kena pisaunya. Mundurin. Ya, Yang kecil sampai itu kena kan, pisau. tempat Ini udah tipis jaringannya ya. Mundurin. Nanti kita boleh pakai yang berat. Eh, Kira-kira udah nyampe. Kunci mana? Nah, udah nyampe. Ini benar-benar dipastikan keret karena ini takutnya dia maju. Ya. Ini kita dekat. Oh, ini udah di trimming keras nih. Nah, dia akan kepotong seperti ini. Ini udah mau habis jaringannya. Ya. Nah, ini harus diperhatikan ada nggak jaringannya. Ya. Kalau yang Ini ke depan. nah itu kan kelihatan ada jaringannya. Mana Pak? Kelihatan ada jaringannya sedikit ya. Oke, Pak sampaikan juga, Pak juga nggak pinter di ini ya. Ya kan kita sama-sama belajar, karena memang ini pengalamannya juga seperti phlebotomi. Jadi memang benar-benar harus sering megang. Ya, nanti coba kita pakai blok yang baru kita habiskan aja. Kalau misalnya di awal kan ini udah oke ya. Kalau misalnya di awal belum kena, kita kalau kena ini dia ambilnya lebih banyak. Kan itu, trimmingnya dia lebih banyak. Sehingga prosesnya nanti dia lebih akan mengambil semua. Ini udah tipis belum? Nah ini kita akan coba mengambil jaringan. Nah kelihatan nggak jaringannya ada bolong? Ini artinya apa Bli? Ini artinya prosesnya nggak bagus waktu buat di tisu prosesor. Sehingga jaringannya itu nggak trigger, nggak kaku. Makanya dia bolong. Nah nggak apa-apa, kita pakai belajar aja kan. Ini juga buatan bukan buatan dosen atau bukan dosen, bukan buatan seorang. Ya, nanti ini kita ambil. Ya kan kita ambil dengan puas, taruh di water bag. Ini posisinya nih. Dah? Iya, ini kalau posisinya kalian mau ke sana ingat dikunci ya. Ini gitu. Di samping. Oke. Kalau sudah, ya nanti kita ambil bagian yang kita ingin. Jaringannya kan ada di tengah. Nah, ini kita nggak terlalu banyak pakai kan. Nah, bisa dikecilkan sedikit, dikecilkan sedikit. Nanti kita ambil dia pakai kaca objek. Cari bagian pensil enggak ya? Yang kasar. Ya, pensil 2B nanti bawa ya. Jadi cari yang kasar, kemudian kita ambil. Nah, iya nanti dia akan ada di bagian. Iya nanti di tisu ya sedikit untuk mengginikan. Nah, setelah itu taruh di hot plate sebelah untuk mengeringkan airnya dan memfiksasi jaringannya sehingga dia nempel di objeknya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ini bisa dipakai belajar lagi. Bukan banyak tuh dapatnya. Oh. Iya, harusnya dia bagus. Ini yang bagus ya. Pak beju-bejuan berarti. Karena jujur juga Pak juga bukan expertnya di sini. Ini kan pengetahuan dasar. Kalau mau expertnya nanti Bapak datangkan laporan PA dari RSPTN Lut, namanya Bu Sangayu. Beliau yang expert di bagian apa namanya? Iya, di bagian proses PA atau histo ini. Nanti beliau akan ngasih tips and triknya bagaimana cara mengerjakan yang baik dan benar. Kalau ini kan hanya ya. Nah, ini kemudian ditaruh. Iya.
Ya. Diambil lagi, bisa pakai yang sama kan di atasnya masih ada ya. Ya, biar nggak buang-buang apa namanya? Iya, objek gelas. Karena objek gelasnya sedikit. Ya, hanya belajar seperti itu. Nggak boleh ini ketumpuk. Nggak boleh. Biarnya satu ini satu. Kan. Oke, ini dikunci dulu. Coba ambilkan Pak blok parafin yang baru, yang ada di ini bisa dipakai. Yang ada di S. Jadi posisinya kata Bu Sangayu dia harus di ini. Iya, boleh. Ini ya. Ini kita taruh lagi. Ini udah dikunci ya. Taruh lagi. Terus nanti kalau langsung turun ini kepotong semua ya. Kita mundurkan dulu ya. Nah, ini kita pakai main. Nah, ini kepotong. Nah, oke. Ya kan udah nggak kepotong ya. Ini. Kemudian kita. Nah, kalau posisinya seperti ini kan dia masih lama ya. Kita mau apa sih namanya tadi ya Pak? Lupa. Nah, apa di trimming. Nah, ini kita klik untuk membantu proses trimming. Nah, ini kan sampai jaringannya dapat. Ini kan udah dapat ya. Udah kelihatan kan ada coklat. Kalau udah ya kita lanjutkan prosesnya dengan biasa. Oh iya. Ya ketipisannya berapa beli? 5 mikrometer. Kalau mau ditebelin jadikan dia 10 mikrometer boleh. Dia akan lebih tebal. Ya, nggak boleh dipakai 10 biar kalian lebih gampang ya. Oke, ini nanti diambilnya satu ya. Yang paling bagus Jaringan bagus. Iya, satu jaringan aja. Kalau kan di sini pakainya ambilnya satu. Seru kayak serut. Oke, ingat kunci, ini disegel. Ya, Bapak masang lagi satu di sana. Ini silakan yang mau melakukan kegiatan. Ya, mundurin aja nanti nggak apa-apa. Oke. Ayo, siapa orang satu kan? Nanti ujiannya satu orang satu. Nah, ini udah mulai turun ya. Udah, kemiringannya udah teratur ya. Nah, ini juga udah. Kalau kita lihat dia kepotong banget, kita mundur dulu. Udah. Maju dulu sedikit biar nggak terlalu jauh ya. Kemudian diproses saja. Ini kan masih jauh nih. Masih jauh, kita trimming dulu biar cepat. Trimming. Ya, trimming. Udah dipotong. Jaringannya udah kelihatan ya? Udah kelihatan dipotong. Ya. Ini bersihkan dulu pakai kuas, mungkin bisa. Ya. Ini alatnya yang di sana itu hilang atau mana? Nggak tahu. Nah, ini udah kan? Nah, udah kelihatan jaringannya. Tinggal diambil ya, cari, bersihkan dulu. Kita ambil satu yang paling bagus. Ini kalau Oke, kemudian ambil pakai Yang lancar. Baru dibawa tuh. Waterbat. Taruh di waterbat. Potong ambil yang ini kan. Potong ini. Ya, baru diambil. Ininya ke depan. Itu ke belakang, ke sini. Oh. Ke sini. Nah, udah ya. Ada yang mau nyoba ini silakan dah. Oke. Ingat kalau sudah selesai kita pakai, kita kunci, ini kita tutup. Baru kita, ini kuncinya di sini. Ini kunci ke sini, ya. Kalau buka sini, ini baru bisa jalan. Kalau kunci ini nggak bisa. Oke? Ya bolong-bolong, gininya jelek.